Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa wa mu'allif al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Anau usani fima yahdusu fil badani minal ajza'i wa hiya thamaniyatun. Dalam bab masih toharoh atau tandif, membersihkan badan. Pertama dulu yaitu hadas, yang kedua najis, yang ketiga kotoran-kotoran. Nah, ini yang berikutnya yaitu anggota tubuh kita di mana ada yang perlu dibersihkan, dan ini hukumnya adalah ada kalanya mubah, ada kalanya sunnah, ada kalanya wajib. Nah, ini ada 8. Al-awalu sya'rur ra'si. Yang pertama yaitu rambut kepala. Wala ba'sa bihalqihi liman aradan tandifa wala ba'sa bitarkihi liman yudahinuhu wa yurajjilu. Jadi rambut kepala ini, rambut kepala ini ketika sudah panjang boleh dicukur. Boleh dicukur bagi orang yang ingin membersihkan diri, atau istilahnya itu kelihatan praktis, tidak daul-daul seperti sarang burung misalkan. Dan juga tidak masalah bila itu dibiarkan rambut memanjang, tapi bagi seseorang yang ingin memberi minyak atau kemudian mensisirnya. Jadi rambut panjang boleh asalkan rapi dan itu praktis. Apa praktisnya? Yaitu dengan diberi minyak rambut dan tentu disisir. Kalau bahasa Jawanya itu dijungkasi. Jadi kalau ada hukum itu boleh dipelihara panjang terus akhirnya kita biarkan tidak pelihara, itu jangan. Orang Islam itu harus praktis. Dilihat itu, dipandang itu enak. Kalau masakan tuh sedap. Jadi nggak semaunya. Jadi rambut kepala boleh dicukur, boleh dibiarkan. Yang nomor 2, asani sya'ru syarib yundabu qasumala tola minas syafiti minhu wala ba'sa bitarkis sabalaini. Nah, yang kedua ini rambut bringos atau istilahnya itu kumis. Ini boleh. Nah, ini hukumnya sunnah untuk diguntingi, sunnah. Kumis itu kalau panjang itu sunnah dipotong. Dan tidak apa-apa. Misalkan wala ba'sa bitarkis sabalaini, tidak apa-apa dibiarkan ini pas di di hidung. Berarti kalau dulu itu seperti kumisnya Jojon, itu boleh. Ya karena apa? Karena hidung itu kan perlu namanya apa?
saringan untuk debu-debu yang masuk. Nah, ini untuk menyaring tuh rambut boleh. Dalam arti boleh itu tidak makruh andekan dibiarkan memanjang. Tapi secara umum kumis itu kalau sunnahnya Rasulullah itu dipotong tipis. Ya mau klimis dicukur sampai habis ya monggo, mau dipotong ya monggo. Yang ketiga, asalisu sya'rul ibti tustahabu izalatu akula arba'ina yauman fa'akola. Kemudian ini yang nomor 3, rambut ketiak. Rambut ketiak ini sunnah dicukur atau sunnah dipotong setiap 40 hari atau kurang ya, pokoknya itu kalau sudah panjang itu hukumnya sunnah. Di sunnah ini tidak wajib. Kemudian yang nomor 4, ar-rabi'u sya'rul anati tustahabu izalatuha bil halqi au bin naurati fil muddati al mutaqaddimati. Ini rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan kita. Ini sunnah untuk dihilangkan, baik dicukur maupun dibersihkan. Ya sekarang itu kan banyak produk-produk yang untuk menghilangkan rambut. Nah ini waktunya itu sunnahnya itu adalah 40 hari atau kurang. Al-khamisu al-alfahu. Kemudian di antara tubuh kita yang apa itu namanya tumbuh, nah, ini namanya yahdusu, tumbuh, yaitu kuku. Ya kuku tentu kuku yang ada di jari-jari kita, jari-jari tangan atau jari-jari kaki. Wa taqlimuha mustahabun li syana'ati suratiha idza tolat wala ma yastami'u fiha minal wasahi walaysa fi tartibi qalamia marwiyun sahihun. Nah, kuku ini selama sudah panjang maka sunnah untuk dipotong. Karena apa? Karena jelek. Lisana ati suratiha, karena jelek. Kalau dalam kitab-kitab yang lain, kalau kuku panjang itu untuk bersemayam setan berada di bawah kuku. Dan kalau kuku ini panjang, tentu banyak sekali kotoran. Ini nanti kalau wudu juga merepotkan. Dan sampai kapan harinya ini atau batas waktunya itu disunahkan memotong kuku itu sampai kapan? Ini tidak ada hadis yang pasti. Ya kalau pastinya kalau sudah kelihatan panjang, yaitu apa panjang? Biasanya tuh kita garuk-garuk kepala atau memegang tanah itu kan mesti ada hitamnya. Ini sudah sunnah untuk dipotong. Kemudian yang nomor 4, ziyadatu surah wa kulfatul hasyafah. Hama suratu fatuqtau awalil wiladah wa matadiru bil hitami. Fala ba'sa bi fil yaumi sabi minal wiladah wa in khifa minhu khatirun fal aula ta'khiru. Yang nomor 6 dan yang nomor 7, anggota tubuh kita yang ada kelebihan yaitu adalah pusar dan kulfah. Ini laki-laki, kalau perempuan nggak ada. Kulfah itu istilahnya itu kuncup, jadi tutupnya helm. Ini adalah sesuatu yang kelebihan yang harus dipotong. Ini hukumnya wajib. Pusar pun juga hukumnya wajib dipotong. Kalau tidak dipotong nanti kesehatan anak itu akan terganggu. Nah, kalau surah, kalau pusar ini dipotong ketika bayi baru lahir. Kemudian kalau khitan ini yang lebih utama itu adalah ketika umur 7 hari. Ini kalau budayanya orang Arab
Timur Tengah itu 7 hari. Tapi kalau bayi seperti kita, ini biasanya tuh kalau sudah menjelang dewasa atau kalau bisa itu sudah kuat. Ini khitan. Mengapa wajib khitan? Ya karena ketika seorang laki-laki ini ulfahnya itu ada, maka ketika buang air kecil itu nanti kotorannya itu akan tersih. Ya padahal sholat itu harus suci dari hadas dan najis. Maka laki-laki ketika sudah wajib sholat itu harus khitan. Kulfahnya itu dipotong. Lah, kulfah sama pusar ini adalah merupakan anggota tubuh tambahan yang harus dipotong. Yang nomor 6, nomor 8, matola minal lihyah. Yang nomor 6 yaitu jenggot. Ini yang panjang. Nah, kalau menurut ba'di sahabah wa tabi'un mazada al-qabdah, yaitu kalau menurut para sahabat dan tabi'in, ini jenggotnya ini istilahnya itu disisakan sak gegem. Jadi kalau sudah melebihi sak gegem itu berarti kira-kira itu berapa senti lah? Ya antara 3 sampai 5 senti. Nah ini kelebihannya itu dipotong. Wa qala akhirun tarkuha afiyatun ahabbu. Kalau hanya membiarkan, ya dibiarkan tidak dipotong, itu lebih baik asalkan itu dijaga, tidak ngecibrah ke sana kemari. Wal amru fi hadza qaribun ilam yantai latul mufridin. Dan diperintahkan untuk memotong ini, disunahkan untuk memotong ini kalau panjangnya itu tidak terlalu. Fa innahu qad yasuhu al khilqah wa yutliku as-sunnah al-mutabina bin nibzi ilaihi fala ba'sa bil ihtirazi anhu ala hadiniyah. Karena kalau terlalu panjang, jenggot ini kalau terlalu panjang, ya kalau terlalu panjang, ini seseorang itu penciptaannya itu kurang sempurna atau tidak baik. Kelihatannya itu jadi orang Islam itu tidak praktis, dipandang itu tidak sedap. Dan ini akan menimbulkan apa? Akan menimbulkan prasangka-prasangka yang timbulnya itu akhirnya itu menacat. Menacat itu apa bahasa Indonesia ini? Mencela. Jadi tidak semuanya kelihatannya yang baik, asalkan mengikuti sunnah itu baik, tapi kadang-kadang itu ada yang kelewatan batas. Ya, menjaga atau memelihara janggut atau jenggot ini hukumnya adalah sunnah. Wa fil lihyati asyru khisalin makruhatin wa badu asyadu karwatan min ba'din. Apa itu namanya? Jenggot ini ada 10 ya, ada 10 perilaku di mana itu ada kalanya itu makruh dan sangat dimekruhkan. Khidobia bisawati wa tabiduha bitakbriti wa nadhuha wa nadfi syaibi minha wa nuqsoni wa ziyadati wa tasrihiha tasonu'an li ajli riyai wa tarkuha saksatan idharun li zuhdi wa nadru ila sawadiya ajaban bisyababi wa ila bayadiha takaburun biuluwi sini. Jadi yang pertama diantaranya ya, jenggot ini ketika kita sudah tua, jenggot kita kan mestinya juga ikut putih wali. Nah, ini kemudian yang pertama disemir dengan hitam. Kemudian kalau kita itu masih muda mestinya kan masih hitam, kemudian kita semir dengan putih. Ya piye semir dengan putih? Ya mungkin sering diolesi remuan belirang